Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita tidak mulai dengan kesimpulan. Kita mulai dengan sumbernya langsung. Karena di era sekarang yang paling cepat menyebar itu bukan kebenaran, tapi potongan kalimat yang sudah kehilangan orang tuanya, yaitu konteks. Satu video dipotong 10 detik, diberi judul heboh, ditambah musik tegang, selesai sudah karir logika. Makanya di channel ini kita coba naik kelas sedikit. Kita tidak debat bayangan, kita tidak menyerang versi editan, kita tidak melawan narasi yang sudah digoreng seperti bakwan sore hari. Kita dengarkan dulu apa yang benar-benar diucapkan, kata per kata, nada bicaranya, alur pikirnya. Karena kadang masalah bukan pada apa yang dikatakan, tapi pada bagaimana orang lain menceritakan ulang. Setelah kita dengar langsung, baru kita bedah dari sisi hukum, dari sisi politik, dari sisi logika publik. Supaya diskusi ini bukan sekedar keras, tapi juga cerdas. Jadi sekarang tarik nafas, kosongkan dulu prasangka, jangan dulu marah, jangan dulu tepuk tangan. Kita tonton dulu cuplikan berikut ini. Silahkan menyaksikan. Ini replika dari ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya. Usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok yang ada gunanya. Ini bukan hiasan, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Kemudian yang ketiga adalah lintasan stempel yang jelas sekali, yang jelas sekali. Nah, ada satu lagi yang mau saya tambahkan yang belum juga disampaikan oleh semua orang, ya, yaitu soal syarat foto. Syarat foto untuk wisuda itu ada jelas sekali syaratnya. Dan itu, ya, kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu khas banget. Kami punya langganan di mana kami pas foto untuk ijazah. Ya, walaupun itu bukan rekanan resmi, tapi mereka tahu persis. Ya, studio foto itu ada di Jalan Kaliurang. Semua orang yang mau wisuda di UGM udah pasti fotonya di situ. Dan mereka sudah diberikan syarat-syarat oleh UGM. Fotonya harus begini, begini. Latar belakangnya, jadi ini rata-rata seragam karena memang kita fotonya di situ-situ aja. Dan fotonya persis seperti ini, ya. Nggak pakai jas? Jarang, bahkan mungkin nggak ada yang pakai jas untuk S1, ya, itu. Saya nggak sebut hologram ada di mana, ada hologram. Dan hologram itu, ya, ini kalau ijazahnya begini, kita senterin dari belakang, itu muncul pendarnya. Nah, itulah yang bikin ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Dan Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Berarti Pak, ya, jadi mereka itu pasti bikin ijazah itu nggak main-main. Saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1985, materainya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya, itu ijazah palsu. Restoratif justice muncul ketika ada sowan. Jadi artinya restoratif justice yang baru saja terjadi ini bukan sebuah proses hukum, tapi sebuah proses silaturahmi. Gara-gara sowan maka keluarlah restoratif justice. Dua orang yang mendapatkan restoratif justice dan kemudian lanjutnya adalah SP3 adalah 2 orang tersangka yang sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Bagaimana mungkin seseorang atau tersangka yang belum pernah diperiksa 1 kali pun sebagai tersangka tiba-tiba gara-gara sowan
langsung mengalami restoratif justice dan kemudian mendapatkan SP3. Sementara kami 3 orang yang sudah diperiksa sama sekali tidak ada tawaran apapun dari Polda, ya kan? Baik, setelah kita dengar langsung pernyataannya, sekarang kita masuk ke substansi yang dibahas. Disebutkan soal watermark, emboss yang menembus kertas, lintasan stempel, sampai standar foto wisuda. Hal tersebut wilayah yang menarik karena yang dibicarakan bukan gosip politik, tapi dokumen security. Ijazah dari kampus besar itu bukan kertas print biasa. Dokumen seperti ini biasanya punya fitur pengamanan, tekstur kertas khusus, cetakan berlapis, tekanan cap yang bukan sekedar hiasan. Emboss itu bukan ornamen estetika, tapi mekanisme pengunci visual. Watermark bukan gambar tempelan, tapi bagian dari struktur kertas. Secara logika teknis, makin kompleks fitur seperti itu, makin sulit dipalsukan dengan cara amatir. Itu masuk akal. Tapi di sini kita perlu menginjak rem sebentar. Penjelasan teknis bukan berarti vonis hukum. Indikasi ilmiah belum otomatis jadi kesimpulan yuridis. Karena kalau semua orang yang paham tekstur kertas bisa langsung memutus perkara, laboratorium forensik sudah bisa diganti sama percetakan undangan pernikahan. Di ruang hukum, standar pembuktian itu bukan kelihatannya, tapi hasil uji, bukan mirip, tapi terverifikasi. Jadi pembahasan teknis seperti ini penting sebagai pintu masuk, sebagai bahan awal, sebagai dasar pertanyaan, tapi pintu masuk itu bukan ruang sidang. Kalau logika teknis dijadikan palu hakim, nanti perkara bisa diputus di grup WhatsApp alumni dan negara hukum tidak berjalan dengan voting jempol. Di bagian berikutnya muncul hipotesis menarik. Ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Kalau warna perangkonya hijau dianggap janggal. Hal ini wilayah yang sudah masuk analisis perangko, bukan lagi sekedar ciri fisik umum. Dalam dunia ilmiah, hipotesis itu sah, bahkan wajib. Ilmu pengetahuan maju justru karena orang berani berkata, kalau perangkonya begini berarti ada yang tidak sesuai. Itu cara berpikir akademik. Tapi hipotesis itu statusnya masih hidup, masih diduga, bukan diputuskan. Hipotesis itu pertanyaan cerdas, bukan kesimpulan final. Kalau hipotesis langsung diperlakukan seperti kebenaran mutlak, dunia riset sudah lama bubar. Semua dosen bisa langsung jadi hakim, dan semua sidang bisa diganti seminar. Pada hukum, perangko itu membantu arah penyelidikan, tapi yang mengunci perkara tetap pembuktian resmi. Arsip kampus, dokumen pembanding, ahli forensik dokumen, uji tinta, uji serat kertas, dan metode cetak. Karena memori manusia itu tidak selalu presisi. Ingatan kolektif bisa kuat, tapi tetap bukan alat bukti tunggal. Kalau ingatan dijadikan standar hukum, sidang bisa berubah jadi nostalgia massal. Setahu saya dulu warnanya begini. Angkatan saya beda lagi, Pak Hakim. Dan hakim tidak bisa memutus perkara berdasarkan kenangan semester tua. Jadi hipotesis soal warna perangko ini penting sebagai pemicu investigasi, tapi belum berdiri sebagai kebenaran hukum. Disinilah batas antara logika ilmiah dan keputusan yuridis harus dijaga. Karena negara hukum tidak berjalan dengan keyakinan paling keras suaranya, tapi dengan bukti yang paling kuat berdirinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bukan lagi soal kertas, tapi soal proses hukum, restoratif justice atau RJ. Secara konsep hukum pidana modern, RJ itu bukan hal aneh. Itu mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan, bukan semata penghukuman. Ada syaratnya, ada prosedurnya, ada tahapan formal, mediasi, kesepakatan, pengakuan, dan dasar yuridis yang jelas. Artinya RJ itu bukan jalan pintas,
tapi jalur hukum alternatif yang tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Masalah muncul ketika publik melihat RJ hadir beriringan dengan peristiwa politik, pertemuan elit, atau momentum tertentu. Di titik itu yang bergerak bukan lagi pasal hukum, tapi indera keadilan masyarakat. Hukum bisa saja merasa sudah benar secara prosedur, tapi publik menilai dari pola yang terlihat. Hukum melihat dokumen, publik melihat momentum. Hukum berkata syarat terpenuhi. Publik bertanya kenapa sekarang, kenapa yang ini, kenapa beda perlakuan. Disinilah jarak antara legalitas dan legitimasi bisa muncul. Karena hukum yang sah secara aturan belum tentu dianggap adil kalau prosesnya tidak dipahami publik. Dan ketika publik tak memahami, yang lahir adalah spekulasi. RJ tanpa transparansi bisa terlihat seperti promo khusus, berlaku untuk pihak tertentu selama stok hubungan masih ada. Padahal hukum seharusnya tidak mengenal jalur kenalan, yang ada hanya jalur prosedur. Dan di negara hukum, prosedur itu bukan formalitas, itu fondasi kepercayaan. Di titik ini kita harus jujur, perkara seperti ini jarang sekali berdiri murni sebagai urusan hukum. Ia hampir selalu masuk wilayah yang lebih besar, yaitu politik kekuasaan. Hukum itu bekerja seperti mesin. Ada prosedur, ada tahapan, ada standar pembuktian. Politik bekerja seperti cuaca, dipengaruhi tekanan, arah angin, momentum, dan posisi matahari kekuasaan. Ketika sebuah kasus menyentuh figur publik, penjabat, atau simbol negara, maka ia otomatis berdiri di dua panggung sekaligus, ruang sidang dan ruang persepsi publik. Di ruang sidang yang dihitung itu alat bukti, di ruang publik yang dihitung itu adalah pola. Masalahnya rakyat tidak hidup di ruang sidang, rakyat hidup di ruang persepsi. Kalau rakyat melihat ada pertemuan politik, ada penghentian perkara, ada perbedaan perlakuan, maka yang aktif duluan bukan pasal hukum, tapi rasa keadilan. Hukum mungkin berkata ini sah, publik bisa menjawab, tapi kelihatannya tidak netral. Dan begitu hukum terlihat tidak netral, yang rusak bukan cuma satu perkara, yang goyah itu kepercayaan terhadap sistem. Hukum itu seperti timbangan di pasar. Kalau satu kali terlihat miring, orang bukan cuma curiga pada barangnya, tapi juga pada pedagangnya. Dan negara hukum tidak runtuh karena kurang undang-undang. Ia runtuh ketika publik mulai percaya bahwa hasil perkara bisa ditebak dari peta kekuasaan, bukan dari meja bukti. Kalau ini semua soal kertas, harusnya sudah selesai di meja arsip. Tapi ini bukan cuma kertas. Ia menyentuh 4 pilar sensitif sekaligus. Pertama, legitimasi kepemimpinan. Dokumen pendidikan bukan sekedar formalitas administrasi. Ia simbol rekam jejak, kredibilitas, dan integritas personal. Ketika simbol ini diperdebatkan, yang goyang bukan lembarannya, tapi kepercayaan publik pada suatu figur. Kedua, wibawa lembaga pendidikan. Nama Universitas Gadjah Mada itu bukan nama kecil. Ketika ijazahnya diperdebatkan di ruang publik, institusinya ikut terseret. Maka yang dipertaruhkan bukan cuma individu, tapi reputasi akademik nasional. Ketiga, penegakan hukum. Begitu perkara masuk ranah proses hukum, masyarakat melihat apakah prosedur berjalan lurus atau terlihat selektif. Hukum bukan hanya soal benar salah, tapi juga soal terlihat adil. Keempat, psikologi publik. Di era media sosial, satu isu bisa berubah jadi simbol. Perlawanan simbol ketidakpercayaan atau simbol kekuasaan. Ketika simbol terbentuk, rasionalitas sering kalah oleh emosi kolektif. Makanya isu ini membesar bukan karena satu dokumen, tapi karena ia berdiri di perempatan. Pendidikan, hukum, politik, dan kepercayaan publik. Dan kalau 4 hal ini bertemu, efeknya seperti kabel listrik, kabel internet, kabel audio, dan kabel mic disambung tanpa teknisi. Yang keluar bukan suara jernih, tapi dengung nasional.
Sekarang kita berdiri di titik paling penting, memisahkan apa yang dinilai hukum dan apa yang dibaca publik secara politik. Di ranah hukum yang berlaku itu dingin, kaku, dan prosedural. Hukum tidak mengenal perasaan, tidak mengenal intuisi, tidak mengenal kelihatannya. Yang dikenal hanya alat bukti, keterangan ahli, uji forensik, arsip resmi, dan prosedur yang bisa diuji ulang. Kalau bicara ijazah, maka jalurnya jelas. Laboratorium forensik dokumen, analisis tinta, serat kertas, metode cetak, dan registrasi arsip kampus. Di meja hukum, satu hasil uji lebih berat dari 1000 opini. Tapi di ranah politik yang bekerja bukan mikroskop, tapi persepsi kekuasaan. Publik tidak melihat uji serat kertas, publik melihat siapa bertemu siapa, kapan perkara diberhentikan, siapa yang diproses, siapa yang tidak. Apakah waktunya berdekatan dengan momentum politik? Hukum melihat fakta teknis, publik membaca pola kekuasaan. Dan ketika pola itu terlihat tidak simetris, lahirlah krisis kepercayaan. Secara hukum mungkin sah, secara politik bisa terlihat janggal. Inilah benturan dua dunia. Hukum berkata yang penting bukti, publik berkata yang penting keadilan terlihat. Karena hukum itu seperti wasit di lapangan. Kalau keputusan benar tapi gerakannya mencurigakan, penonton tetap teriak. Masalah terbesar negara hukum bukan ketika orang kalah di pengadilan, tapi ketika orang merasa hasilnya sudah bisa ditebak sebelum sidang dimulai. Begitu kepercayaan hilang, hukum berubah dari penjaga keadilan menjadi sekedar prosedur administratif. Dan negara hukum tidak berdiri di atas pasal semata, tapi di atas keyakinan publik bahwa itu ditegakkan tanpa arah angin kekuasaan. Akhirnya kita kembali ke titik paling sederhana. Kalau sebuah dokumen diperdebatkan, selesaikan dengan uji ilmiah. Kalau sebuah perkara berjalan, tegakkan dengan proses hukum yang transparan. Karena di negara hukum kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras suaranya, bukan oleh siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, tapi oleh apa yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Isu ini membesar bukan semata karena tuduhan, tapi karena publik ingin melihat satu hal yang sangat sederhana. Hukum berdiri lurus, tidak miring kemanapun. Kalau prosesnya terang, hasilnya apapun akan lebih mudah diterima. Tapi kalau prosesnya terlihat seperti lorong belakang, bahkan keputusan yang benar pun bisa diragukan. Negara hukum itu ibarat kaca. Sekali buram, orang tidak lagi melihat keadilan, yang terlihat hanya bayangan kecurigaan. Jadi pada akhirnya ini bukan soal siapa yang menang narasi. Ini soal apakah sistem hukum kita tetap berdiri sebagai rumah keadilan atau berubah jadi ruang tunggu kepentingan. Dan tugas warga negara bukan menghakimi sebelum bukti, tapi juga tidak berhenti bertanya ketika proses terlihat janggal. Karena keadilan bukan hanya harus ditegakkan, ia juga harus terlihat ditegakkan. Inilah orasi kritis, tempat suara diuji logika, dan logika tidak takut pada siapapun. Sampai jumpa di orasi berikutnya bersama Orasi Kritis.